Langit desa Majapahit memerah di senja, anak-anak berlarian, tawa mereka berpadu dengan panggilan ibu. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak ada yang menyangka, di balik ketenangan itu, tragedi besar mengintai. Semua berjalan seperti biasa, tanpa firasat sedikitpun. Lanoti, petani 61 tahun, dikenal gigih dan sederhana, berjalan ke kebun seperti biasa. Setiap hari ia menapaki jalan setapak yang sama, penuh dedikasi untuk keluarganya. Desa Majapahit, dikelilingi perbukitan dan hutan lebat, hidup damai namun berdampingan dengan bahaya alam. Alam di sini indah, tapi juga menyimpan ancaman yang tak terduga. Ular, babi hutan dan hewan liar adalah bagian dari keseharian mereka. Warga sudah terbiasa hidup berdampingan dengan alam liar. Sore itu, Lanoti masih di kebun, menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Ia ingin memastikan semua tanaman terawat sebelum malam tiba. Tak ada firasat buruk, semua tampak normal. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya, penuh rutinitas dan ketenangan. Namun di balik semak sepasang mata tampak kelopak mengintai, menunggu dalam diam. Predator itu sabar, menanti waktu yang tepat. Alam menyimpan rahasia kelam, siap menerkam kapan saja. Setiap sudut hutan bisa menjadi tempat bahaya bersembunyi. Lanoti tanpa sadar menjadi target sang predator. Ia tak tahu, nasibnya akan berubah dalam hitungan menit. Desa yang tenang itu, sebentar lagi akan berubah selamanya. Kedamaian yang selama ini dirasakan, akan terguncang oleh peristiwa tak terduga. Tak ada yang tahu, senja itu adalah awal dari kisah pilu. Semua masih larut dalam aktivitas sore, tak menyadari bahaya yang mengintai. Setiap langkah Lanoti di kebun, setiap hembusan angin, menjadi saksi bisu. Alam seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Sementara itu, predator itu semakin mendekat, menyatu dengan semak belukar. Gerakannya nyaris tak terdengar, penuh kehati-hatian. Tak ada suara, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Alam menjadi saksi bisu dari tragedi yang akan terjadi. Hari itu, alam memperlihatkan sisi gelapnya. Malam perlahan turun, membawa hawa misteri dan kecemasan. Lanoti, petani sederhana, tak pernah membayangkan nasib tragis menantinya. Ia hanya ingin pulang, seperti hari-hari sebelumnya. Desa Majapahit yang biasanya damai, akan segera berduka. Warga akan terkejut dan kehilangan, tak siap menghadapi kenyataan pahit. Tragedi itu dimulai dari senja yang tampak biasa saja. Senja yang seharusnya membawa ketenangan, justru menjadi saksi awal bencana. Pagi itu, Lanoti bersiap ke kebun, mengenakan pakaian kerjanya yang lusuh, seperti hari-hari sebelumnya. Ia melangkah pelan, membawa harapan dan tanggung jawab yang selalu menemaninya setiap pagi. Waode, istrinya menyiapkan sarapan sederhana. Mereka duduk bersama, menikmati kehangatan pagi, saling berpamitan tanpa banyak kata, seolah-olah semuanya akan berjalan seperti biasa. Punggung Lanoti perlahan menghilang di tikungan, pamit sederhana yang ternyata menjadi perpisahan terakhir, tanpa ada yang menyadari maknanya saat itu. Rutinitasnya selalu sama, membersihkan kebun, merawat tanaman, memperbaiki pagar, dan memastikan semua tetap terjaga. Ia bekerja dengan penuh dedikasi. Kebun adalah hidupnya, tempat ia merasa paling aman dan damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, alam punya aturan sendiri, tak peduli pada rutinitas manusia. Alam kadang menyimpan kejutan yang tak terduga. Hari itu, Lanoti terlalu fokus bekerja, tak sadar bahaya mengintai di sekitarnya. Ia larut dalam pekerjaannya, tak memperhatikan sekitar. Setiap gerakannya dipantau sang predator yang bersembunyi di balik rimbunnya semak. Ular piton, dengan insting purba, telah memilih targetnya dan menunggu saat yang tepat. Momen pamit pagi itu menjadi salam perpisahan abadi, kenangan yang tak akan pernah terlupakan oleh keluarga. Tak ada firasat, tak ada tanda, hanya rutinitas yang tiba-tiba berubah menjadi tragedi yang mengguncang desa. Alam mengambil peran, manusia hanya bisa menerima dan berpasrah pada takdir. Lanoti, petani ulet, menutup buku kehidupannya di kebun yang ia cintai, meninggalkan jejak keteladanan. Desa Majapahit kehilangan salah satu sosok terbaiknya, seorang pekerja keras yang selalu menginspirasi.
Semua bermula dari pamit sederhana di pagi hari, yang kini menjadi kenangan abadi bagi keluarga dan desa. Pagi berikutnya, kabar hilangnya Lanoti menyebar cepat ke seluruh penjuru desa, membuat suasana pagi yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kecemasan. Warga desa segera berkumpul, membawa senter dan parang, siap mencari bersama-sama, saling memberi semangat di tengah kekhawatiran. Mereka menyisir kebun Lanoti, memanggil namanya berulang kali, namun hanya angin pagi yang menjawab, menambah rasa hampa. Setiap sudut diperiksa dengan teliti, berharap menemukan jejak sekecil apapun yang bisa mengarah pada Lanoti. Medan sulit, semak lebat, jalan setapak nyaris tak terlihat, tapi semangat warga tak surut sedikit pun. Di rumah, keluarga menunggu dengan cemas dan penuh harap, menanti kabar baik yang tak kunjung datang. Waktu terasa berjalan sangat lambat, ketidakpastian menyiksa setiap detik yang berlalu. Setelah berjam-jam pencarian, warga akhirnya menemukan parang dan senter milik Lanoti di dekat semak yang tampak acak-acakan. Barang-barang itu menjadi petunjuk pertama, sekaligus menambah kecemasan dan pertanyaan di benak semua orang. Lokasi penemuan barang menunjukkan tanda-tanda pergulatan, seolah ada sesuatu yang terjadi di sana. Suasana makin tegang, firasat buruk mulai menguat di antara para pencari. Pencarian kini difokuskan di sekitar lokasi itu. Setiap jengkal tanah diperiksa dengan seksama. Semua berharap menemukan Lanoti, meski harapan perlahan mulai menipis seiring waktu berlalu. Setiap detik terasa sangat berharga, setiap temuan sekecil apapun menambah ketegangan dan harapan baru. Desa Majapahit menanti kabar, di antara harap dan takut, menunggu keajaiban di tengah kecemasan. Jejak Lanoti hilang di kegelapan kebun, meninggalkan misteri yang belum terpecahkan hingga pagi itu. Pencarian di sekitar parang membuahkan hasil yang mengerikan. 30 meter dari lokasi, warga menemukan ular piton raksasa. Perutnya membengkak tak wajar. Semua langsung curiga, tonjolan besar itu terlalu mirip tubuh manusia. Lokasi dan barang-barang Lanoti menguatkan dugaan. Warga mengepung ular, memastikan ia tak kabur. Beberapa orang berani mendekat, ular tampak lemas karena kekenyangan. Suasana hening, ketakutan menyelimuti semua. Kabar penemuan ular segera sampai ke desa dan keluarga. Harapan menemukan Lanoti selamat sirna seketika. Warga harus membawa ular itu ke desa, beban fisik dan emosional terasa berat. Mereka pulang membawa jawaban pahit. Tragedi itu kini nyata di hadapan mereka. Ular piton tiba di tengah desa, warga berkerumun, wajah-wajah duka dan ngeri. Waode tak kuasa menahan tangis, tahu suaminya ada di dalam perut ular. Kepala desa memutuskan isi perut ular harus diperiksa untuk kepastian. Seorang warga berani membedah ular, suasana tegang, semua menahan napas. Pisau menyayat kulit ular, setiap inci mengiris hati keluarga. Bau anyir menyebar, beberapa warga menutup hidung. Saat perut terbuka, tubuh manusia terlihat, pakaian Lanoti masih dikenali. Tangis pecah, Waode pingsan, warga lain ikut menangis. Desa Majapahit berduka, langit seolah ikut muram. Tragedi itu nyata, luka mendalam tercipta. Semua saksi bisu dari peristiwa memilukan ini. Hari itu, desa kehilangan salah satu putra terbaiknya. Tak ada kata, hanya air mata dan keheningan. Tragedi itu akan dikenang selamanya. Evakuasi jenazah dilakukan hati-hati, penuh hormat. Jenazah dibersihkan, dibungkus kain kafan, prosesi berlangsung dalam keheningan. Kebenaran terungkap, luka mendalam tertinggal di hati semua. Tragedi ini jadi pengingat pahit bahaya bisa datang di tempat paling aman. Kebun, sumber kehidupan, berubah jadi lokasi kematian. Warga menguburkan ular piton, tanpa dendam, hanya kesedihan. Ular hanya mengikuti naluri, Lanoti jadi korban hukum alam. Keluarga harus menerima kenyataan pahit, kehilangan tanpa perpisahan. Yang tersisa hanya kenangan dan barang peninggalan parang dan senter. Desa Majapahit kehilangan putra terbaiknya dengan cara paling tragis. Piton bukan ular berbisa, tapi pembunuh efisien dengan kekuatan fisik. Mereka membelit mangsa, membunuh dengan tekanan, bukan racun.
bersembunyi di semak, menunggu mangsa lengah, lalu menyerang kilat. Gigi tajam mencengkeram, tubuh berotot melilit, setiap napas mangsa mempererat lilitan. Mangsa mati karena sesak napas atau gagal sirkulasi, bukan tulang remuk. Setelah mati, piton menelan mangsa utuh, mulai dari kepala. Rahang elastis memungkinkan mulut terbuka lebar. Proses menelan bisa berjam-jam, lalu ular bersembunyi untuk mencerna. Mangsa sebesar manusia bisa dicerna berminggu-minggu. Alam memperlihatkan kekuatan dan kejamnya tanpa ampun. Tragedi, La Noti adalah pesan keras dari alam di balik keindahan, ada bahaya nyata. Kisah ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan, terutama di dekat hutan dan kebun. Konflik manusia dan satwa liar makin sering terjadi seiring menyempitnya habitat. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi konsekuensi perkembangan zaman. Kita harus belajar hidup berdampingan dengan alam, mengenali bahaya, dan mencegah tragedi. Bagi masyarakat desa, risiko ini adalah kenyataan sehari-hari. Perjuangan mereka layak dihormati, seperti La Noti yang gigih. Alam memberi kehidupan, tapi juga bisa mengambilnya tiba-tiba. Jadikan kisah ini pelajaran untuk lebih sadar dan waspada. Semoga La Noti tenang, kisahnya jadi pengingat betapa berharganya hidup.